Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Selamat malam, Ibu Guru. Bu, ini kan. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Puji Tuhan, kabar Ibu hari ini juga baik-baik saja. Adik-adik, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, Nona Ursula, silakan. Oke, baik, Ibu. Teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk membawa doa ini menurut ajaran saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nona Ursula yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, mungkin ada yang tahu apa kegiatan kita hari ini? Belum tahu, Ibu. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan oleh Ibu sebagai konselor kepada siswa dalam jumlah yang besar, dalam jumlah satuan kelas sekitar 30 sampai 40 siswa. Tetapi karena melihat situasi kita saat ini, banyak juga yang tidak mengikuti kegiatan kita hari ini, mungkin karena tidak memiliki pulsa atau ada beberapa alasan lain. Jadi kita di sini berapa orang ya? 8 orang saja. Baik adik-adik, jadi tujuan kegiatan kita, tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu yang pertama membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan termasuk aspek pribadi, sosial, pendidikan atau belajar, dan aspek karir. Secara lebih detail lagi, tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu yang pertama, agar individu atau adik-adik dapat merencanakan kegiatan studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang mendatang. Terus, tujuan yang berikut mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh adik-adik seoptimal mungkin. Nah, terus untuk tujuan yang berikut yaitu menyesuaikan diri dan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat di mana adik-adik tinggal. Kira-kira sudah bisa dipahami adik-adik? Sudah, Ibu. Ibu, tolong nyalakan mikrofon, Ibu. Tolong nyalakan mikrofon, Ibu. Ya, maaf. Jadi materi kita hari ini itu tentang dampak pacaran di usia remaja. Nanti Ibu akan memberikan kalian video yang akan ditonton saat ini juga. Setelah Ibu membicarakan ini, Ibu akan memberikan kalian video yang akan ditonton. Setelah itu adik-adik diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau masukan atau saran yang mungkin menurut adik-adik mereka perlu ditambah atau mungkin adik-adik mereka belum mengerti, maka adik-adik boleh memberikan pertanyaan. Tetapi setelah Ibu menayangkan video kita hari ini. Jadi materi yang akan Ibu berikan ini dalam bentuk video. Baik ya, Ibu. Bersabar ya. Ibu akan memberikan kalian video tentang dampak pacaran di usia remaja. Simak ya. Ya, Ibu.
Ibu Guru, video belum muncul, Ibu Guru. Iya, bagaimana? Videonya belum muncul, Ibu. Ibu. Jadi video yang dari tadi Ibu putar belum muncul di situ ya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Video, Ibu. Tidak muncul, Ibu. Mungkin karena gangguan jaringan, jadi Ibu kasih sabar ya. Ya, Ibu. Tadi sebelum kita meeting lewat Zoom, ini Ibu sempat kirim link video YouTube tentang materi kita hari ini. Kalau tidak salah Ibu sudah kirimkan tadi pagi. Apakah adik-adik sudah menontonnya? Iya, Ibu Guru, kami sudah nonton video yang Ibu kirim pakai link, Ibu. Baik, supaya lebih memperjelas lagi materi kita hari ini, Ibu akan menayangkan filenya dalam bentuk Word. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Yang pertama, pengertian pacaran. Jadi dari beberapa pengertian menurut para ahli, Ibu menyimpulkan pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti ada rasa kepemilikan dan rasa keterbukaan diri saat adanya keterkaitan emosi antara pria dan wanita yang sebelum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Terus yang berikut, dampak pacaran di usia remaja. Dampak pacaran di usia remaja itu yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau bahkan bisa menurun. Terus yang kedua, pergaulan sosial. Nah, pergaulan adik-adik bisa meluas atau menyempit. Terus dampak yang ketiga, bisa mengisi waktu luang. Nah, mengisi waktu luang di sini berarti adik-adik mengisi waktu luang bisa bertambah, bervariasi, atau justru malah terbatas waktunya. Waktu untuk waktu luangnya itu antara bisa bebas atau bisa terbatas atau sempit. Terus yang keempat, keterkaitan pacaran dengan seks. Jadi pacaran mendorong adik-adik untuk merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan kedekatan atau keintiman fisik. Terus dampak yang kelima yaitu penuh masalah sehingga berakibat stres. Yang keenam, kebebasan pribadi berkurang karena sudah memiliki pacar, jadi adik-adik tentunya tidak bebas karena sudah terikat dengan lawan jenis atau pacar tadi. Yang berikut dampak negatif pacaran bagi remaja. Yang pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinaan. Yang kedua, menipisnya iman. Yang ketiga, sering munafik. Yang keempat, sering melamun dan panjang angan-angan. Yang kelima, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Dan yang terakhir, gaya hidup menjadi boros. Baik adik-adik, dari materi yang sudah Ibu berikan tadi dan yang sudah adik-adik nonton tadi sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin ada pertanyaan yang mau adik-adik berikan mengenai materi kita hari ini, Ibu persilahkan. Ada, Ibu. Ya, silakan Nona. Saya Ibu, saya ingin bertanya. Iya, Nona Agustina silakan.
Saya, Bu. Ibu, dari materi yang sudah Ibu berikan itu tuh tentang dampak berpacaran di kalangan remaja. Dan saya ingin bertanya, ini Ibu bagaimana dengan ini anak-anak zaman sekarang itu tuh yang orang tua suruh pergi sekolah, mereka malah pergi berpacaran, Ibu. Baik, jadi buat adik-adik yang disuruh orang tuanya ke sekolah tetapi nyatanya mereka pergi pacaran. Nah, itu salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin dengan mengontrol atau sebaiknya sebagai orang tua mengantar anaknya ke sekolah supaya mengetahui kepastian anaknya betul-betul ke sekolah atau ke tempat lain. Seperti itu. Mungkin ada dari adik-adik lain, Ibu persilakan. Saya, Ibu. Saya, Bu. Nona Email. Ibu, saya ingin bertanya tadi dijelaskan dalam ini materi Ibu, apa dampak pacaran itu juga adanya boros, menyebabkan seorang menjadi boros. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut, dan tolong Ibu jelaskan lagi borosnya ini dalam seperti apa, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nona Email. Jadi, boros yang gaya hidup menjadi boros yang dimaksudkan di sini yaitu kan begini. Pacaran itu butuh biaya, misalnya seperti untuk jalan-jalan, makan, beli tiket untuk menonton pertunjukan. Nah, itu semua kan membutuhkan biaya. Jadi, solusi untuk mengatasi gaya pacaran tersebut gaya hidup menjadi boros tersebut, salah satunya yaitu dengan meminimalisir keuangan, dengan mengurangi jalan-jalan. Jalan-jalan boleh, tetapi dengan meminimalisir keuangan di sini berarti pengeluarannya itu dikurangi. Seperti itu. Bagaimana Nona Email, sudah bisa dipahami? Saya, Bu. Bagaimana dari Ibu adik-adik guru, saya lain? bisa bertanya lagi. Ya, bisa Nona, silahkan. Ini Ibu Guru, ada saya punya teman, mereka kan berpacaran, mereka sering tukaran akun, segala macam. Terus laki-lakinya itu tuh tidak mau kasih akun Facebooknya di ini perempuan. Terus dia punya pacar kayak Ibu terlalu kekang untuk dia punya nona. Bagaimana cara mengatasinya, Ibu Guru? Baik, jadi kalau tidak salah tadi salah satu pasangan, teman adik, pasangannya salah satu pihak mengekang pihak lain. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya Ibu sarankan, sebaiknya berhenti saja dulu untuk pacaran. Kalau memang pasangannya tersebut terlalu mengekang menurut adik-adik, berarti sebaiknya jangan dulu pacaran, karena itu akan membuat adik-adik yang pertama pikirannya terbagi antara belajar dan pacaran. Terus yang berikut, pergaulan adik-adik menjadi tidak bebas, karena adik-adik mau bebas tetapi karena sudah terikat dengan pasangan adik-adik, jadi adik-adik menjadi tidak bebas. Itu saja saran dari Ibu. Bagaimana adik Astin? Ibu sama konselor. Ibu, saya mau tanya Ibu lagi. sama konseling. Iya, Tadi siapa kan yang Ibu mau tanya bilang, tadi? Ini lebih baik untuk sementara berhenti pacaran dulu toh. Bagaimana kalau ini mereka sudah cinta? Jadi begini adik-adik, kalau memang sudah cinta, tetapi Harusnya mereka itu saling mencintai satu sama Mencintai lain. juga itu Kak Ibu. oke, baik. Ibu, Jadi, ya bagaimana? mau bertanya, Ibu. Silakan. Saya mau bertanya, Ibu. Mencintai seseorang tapi tidak dicintai. Bagaimana? Halo, Ibu. Silakan. Iya, Nona Serafina, silakan. Ibu, saya mau bertanya ini tentang
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana cara menghindari dampak negatif dari berpacaran pada anak usia remaja. Baik, yang pertama Ibu akan menjawab dulu pertanyaan dari Nona Vincentia Igodili. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya kalau memang sudah cinta, caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya yang terbaik yaitu kalau menurut adik itu pacar atau pasangan Anda sudah mengekang adik-adik, berarti salah satu solusi terbaiknya yaitu tidak usah pacaran lagi, berhenti pacaran dan fokus belajar. Sudah bisa dipahami Nona Vincentia? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Terus untuk Nona Serafina, tadi coba diulangi pertanyaannya. Pertanyaan saya Ibu begini, bagaimana cara menghindari dampak negatif dari berpacaran pada anak usia remaja? Baik, cara untuk menghindari dampak negatif pacaran pada anak usia remaja. Sama jawabannya yaitu berhenti pacaran dan fokus belajar. Ibu, kalau Ibu bilang berhenti berpacaran, tapi kalau sudah cinta mau ke mana lah Ibu Guru? Kalau cinta Ibu bagaimana itu sudah? Baik. Kejadian Ibu. Ya Ibu memahami karena ini masa pubertas kalian. Putus cinta, putus bertindak Ibu Guru. Jadi begini, kalau memang sudah cinta, coba diulangi pertanyaan tadi soalnya terlalu ribut, Ibu jadi kurang fokus. Begini toh Ibu Guru bilang kalau lebih baik berhenti saja. Tapi bagaimana kalau dengan remaja yang maksudnya mereka dua kan sudah saling mencintai satu sama lain, saling memenuhi, terus tiba-tiba disuruh berhenti begitu kan tidak mungkin Ibu, itu kan sangat berat Ibu. Baik, jadi kalau memang salah dari mereka bunuh diri, bagaimana Ibu Guru? Iya, baik. Dengar ya, jadi kalau solusinya tadi Ibu bilang putus dengan berhenti pacaran, kalau menurut kalian itu tidak bisa, tadi kan sudah dibilang, Ibu kami sudah cinta mati begini begitu. Nah, jadi solusi terbaiknya yaitu adik-adik kembali koreksi diri dan kalau bisa konsultasi ke guru bimbingan konseling, ceritakan apa yang adik-adik rasakan. Nah, Ibu di sini kan sebagai konselor juga. Jadi solusi terbaik dari Ibu yaitu sebaiknya adik-adik, kalau menurut adik-adik dengan berhenti, dengan putus tidak bisa menyelesaikan masalah tadi. Misalnya adik-adik tadi kan sudah bilang sudah cinta mati berarti tidak bisa putus begini begitu kan. Jadi sebaiknya kembali ke diri adik-adik. Kalau seandainya adik-adik menurut adik-adik tetap pertahankan hubungan itu, tetapi kalau dengan keterpaksaan berarti sama saja bohong. Kira-kira seperti itu. Bagaimana adik, sudah bisa dipahami? Mengerti. Siap dipahami Ibu Guru. Baik. Mungkin masih ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Sudah Ibu, pas. Baik, karena sudah dipahami semua materi kita hari ini, sebelum menutup kegiatan kita ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang bersedia? Nona Agustina mungkin? Ya Ibu Guru saya. Ya silakan Nona. Ibu Guru, materi yang Ibu Guru sampaikan ini hari sangat bermanfaat bagi saya dan mungkin juga teman-teman lain, di mana materi ini hari bisa memotivasi saya dalam hal berpacaran, supaya kalau saya ada pacar besok saya bisa memilih pasangan yang tepat, saling terbuka, setia, jujur, dan saling percaya. Itu saja Ibu Guru mungkin dari saya. Baik, terima kasih Nona Agustina. Mungkin ada dari teman-teman lain, adik-adik lain yang mungkin mau menyimpulkan atau memberikan mengungkapkan perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi kita pada hari ini? Ibu persilakan. Nona Serafina, persilakan, silakan.
Baik Ibu, terima kasih. Dengan adanya materi ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara berpacaran yang baik dan benar. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Nona Serafina dan Nona Agustina yang sudah menyimpulkan sekalian mengungkapkan perasaan mereka setelah mendapatkan materi kita hari ini. Nah, baik adik-adik, karena waktu kita hampir selesai, maka sebelum Ibu menutup kegiatan ini, Ibu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti setelah ini Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan, diisi oleh adik-adik. Nanti Ibu kirim lewat WhatsApp ya. Oke, baik adik-adik. Karena Iya, Ibu Guru. baik adik-adik, karena kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, jadi pesan Ibu satu saja, sebaiknya fokus dulu ke apa yang menjadi prioritas kalian, apalagi umur kalian ini masih terlalu dini untuk pacaran. Pikirkan dulu, belajar, nanti sukses, pasti ada orang yang datang melamar adik-adik. Sudah bisa dipahami? Siap, Ibu Guru. Mantap. Baik adik-adik, Ya Ibu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk menutupi kegiatan kita. Baik, Ibu. Ya, silakan Nona Vincentia. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, sebelumnya kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nona Vincentia yang sudah mau memimpin kita dalam doa penutup ini. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, tetapi dengan materi yang berbeda dan lebih menarik lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Iya, Ibu Guru. Iya Ibu, Selamat selamat pagi Ibu. Baik, Ibu. Udah, Ibu. Banyak. Selamat malam, Ibu.